Baik pemirsa Merdeka Nusantara, kita lanjut lagi dalam perbincangan di kesempatan kali ini masih di Sapa Pagi tentunya dari Merdeka Nusantara, dan tema kita adalah mengenai kearifan lokal menantang global. Batik KD siap jadi fashion kaum milenial. Bersama beliau owner Batik KD Pamekasan Madura, Kak Dus, atau yang punya nama lengkap adalah Abdus Somad. Jadi tadi Kak Dus juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa salah satu motivasi untuk mendirikan Batik KD ini adalah karena beliau melihat di Pamekasan Madura itu banyak sekali pengrajin batik, tetapi memang wadahnya tidak ada, sehingga terfikirkan punya ide untuk mendirikan Batik KD. KD diambil dari nama beliau, sang owner KD, singkatan dari Kak Dus, seperti itu ya. Baik, kita lanjut untuk berbincang di kesempatan kali ini. Kak Dus. Iya. Ya, melanjutkan tadi yang sempat terjeda Kak, untuk Ya, beberapa ciri bahwa, kalau ini pasti batik dari Pamekasan Madura tuh, Batik KD. Apa tuh Tak? batik KD ini meliputi beberapa motif yang Ya, ada di sini. eh, itu memang sengaja ciri khasnya ditampakkan karena ya, Pak Madura ini punya ciri khas merah, ya, bunga. Kalau di batik seperti itu, merah itu tandanya berani. Rata-rata Madura itu ya berani-berani semua yang ada di beberapa daerah di Indonesia gitu ya. lah. Makanya termasuk yang ada batik yang ada di toko saya di Batik KD, kita memang sesuaikan dengan selera kaum para milenial sehingga mereka suka dan memakai batik begitu. Baik. Jadi kesannya kalau pakai batik, biar tidak melulu bahwa pakai batik harus ke acara formal tuh. Ya, kayak acara mantenan gitu. Ah, oke, iya, Kak Dus. Siap. Saya penasaran dengan apa namanya strategi yang memang sudah diterapkan oleh Kak Dus nih. Karena memang menantang global, harapannya jadi fashion dari kaum milenial. Kalau sudah begini Kak, strategi apa yang sudah dilakukan untuk menaikkan minat anak-anak muda sehingga nantinya mereka itu mau untuk lebih mengenal yang namanya batik Kak? Utamanya adalah batik KD ini. Secara kalau gambar-gambar, warna dan sebagainya, memang cenderungnya ke anak-anak muda ya Kak ya? Fresh, Betul. warna-warna Mes. soft. Begini, saya Ya, punya strategi di KD ini. Saya pribadi punya strategi cara pemasaran ya, dan cara peminat kaum para milenial. Saya juga bergerak di dunia fashion. Batik KD ini juga bergerak di dunia fashion. Kita ya. kerjasamanya dengan manajemen fashion, agensi-agensi lokal di Kabupaten Pamekasan, termasuk saya juga punya manajemen di Surabaya, Iya, manajemen fashion di ya, Surabaya. Namanya Stipe Model. Di situ kita kerjasama dengan mereka. ya, Ketika ada fashion show di beberapa daerah, kita tampil ya. memakai batik KD. Akhirnya para kaum milenial, kok kayaknya bagus seperti itu. Ketika catwalk, kita lihat beberapa fashion batik-batik itu sudah menjadi baju oleh para desainer. Ya. Itu tampak apa namanya, kebagusan dan keunikannya batik itu tampak ketika difashionkan. Bahkan saya juga kerjasama dengan para Instagramable yang ada Ya, di Kabupaten Pamekasan. Mereka rata-rata ketika shoot foto dan memasarkan foto batik ini bekerja sama dengan para Instagramable, begitulah. luar Itu biasa cara, ya. metode Baik, metode metode pemasaran batik KD yang saya terapkan selama ini. baik. Respon dari masyarakat atau kaum milenial khususnya yang Alhamdulillah, ada di wilayah Pamekasan. iya, alhamdulillah respon masyarakat dan kaum para milenial rata-rata sudah hari ini mereka sudah senang pakai batik. Tidak hanya batik ini dipakai di acara kondangan, acara formal, Hajatan. acara Ya, mantenan begitu atau hajatan. Ketika kita pakai batik, waduh, batik ini harus dipakai ke acara kondangan atau ya tidak harus begitu. Kita juga setiap hari juga boleh kok pakai batik gitu loh.
biar kelihatan ganteng kok. Ketika lihat pakai batik ganteng kok. Kalau cewek pasti cantik kok. Betul. Iya, betul. Iya, betul. Jadi lebih menjadi identitas juga ya, Kak? Betul. Betul. Kapan lagi kita mau memasarkan produk kita lah? Iya, betul. Kita kan sudah diperintahkan oleh Presiden bahwa kita harus memakai produk lokal. Ya. Di sini sinkron juga di kabupaten kita harus memakai produk lokal, apalagi produk hasil dari teman-teman pengrajin UMKM. Betul. Kita harus pakai itu. Ya, baik. Kak Dus, sementara untuk produk-produk yang ada di Batik KD, ini batik tulis atau batik printing, Kak? Ya tulislah. Tulis? Ya tulis banget. Luar biasa. Ini tulis. Pekerjaannya tidak 1 hari atau pakai zaman, tidak. Ini pekerjaannya ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 4 bulan. Gitu. Ini asli tulis, tulis banget. Semua Jadi, tulis ya, Kak? Semua tulis, yang ada di Batik KD ini semuanya tulis. Dan rata-rata prosesnya rumit. Halo? Iya. Iya. Siap. Kalau semuanya tulis, sementara untuk konsep dari pemasaran sendiri bagaimana ini, Kak? Konsep pemasarannya tetap mengikuti zaman hari ini. Kita tetap bekerja dengan online dan offline. Kita ada beberapa media yang kita pakai, baik Instagram, Facebook, dan Twitter. Kita pemasarannya melalui itu. Bahkan kemarin saking karena mungkin ketertarikannya lebih cenderung mungkin ya, kita ada pesanan dari Thailand, ada pembeli juga yang ada dari Malaysia. Alhamdulillah. Di pandemi kemarin kita bisa dikatakan bangkit lah dari keterpurukan itu. Alhamdulillah. Ya. Untuk IG-nya apa ini, Kak Dus? Biar pemirsa Madu TV Nusantara ini juga tahu, oh IG-nya dari Batik KD ini, atau alamat kalau di Pamekasannya yang mana, Kak Dus? Kalau di Pamekasan letak Stur Batik KD ini di dalam Terminal Ronggo Sukawati, Jalan Raya Cekuk, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, di dalam Terminal Ronggo Sukawati. Baik, ya. Untuk IG-nya, Kak? IG-nya Batik KD, Istana KD. Batik KD dan Istana KD. IG Batik KD dan Istana KD. Instagram rata-rata semua sama. Instagram, Facebook itu Batik KD semua. Baik. Dari banyaknya motif yang ada di Batik KD, Kak Dus, yang boleh dibilang best seller, ini motif yang bagaimana, Kak? Yang best seller ini motif yang pekerjaannya melebihi dari 2 bulan sampai pekerjaan itu mencapai 4 bulan. 4 bulan satu lembar. Satu lembar kain batik itu pekerjaannya. Itu best seller. Dan harganya lumayan best seller juga. Berapa, Kak Dus? Ya sekitar 2 juta 3 juta lah. 2 juta. Ya. Oke. Tetapi apakah harganya semuanya segitu, Kak? Karena kan pasti melayani masyarakat umum. Ya tidak dong. Batik KD ini tuh? sama halnya yang ada di pasaran. Iya. Sama halnya jadi harganya juga standar. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250, ada 175. Rata-rata standar lah, terjangkau. Baik, baik. Kak Dus, yang jelas saya yakin sekali bahwa Batik KD ini juga menjadi satu kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan Madura ya, Kak ya, karena memang bisa menjadi wadah juga untuk pengrajin batik yang ada di Pamekasan Madura. Kita break lagi, Kak. Nanti kita akan berbincang apa dampak positif yang selama ini sejauh 1,5 tahun sudah berhasil dirasakan oleh para pengrajin batik yang tergabung dalam Batik KD, gitu ya, Cak ya? Betul. Baik, ya. Pemirsa Madu TV Nusantara, kita break dulu, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita dengan beliau, owner Batik KD dari Pamekasan Madura, Kak Dus atau Bapak Abdus Somad. Tetap di Madu TV Nusantara.